Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Khususnya untuk zodiak Virgo. Di sini general reading dengan tema kenapa takdir memilih kamu. Ada file A, B, and C, A, B, C ya. Kalian pilih sesuai dengan hati, sesuai dengan energi kalian yang ketarik ke kalian siapa. Akan saya shuffle yang mana ya maksudnya ya. Akan saya shuffle untuk file A, time for a nap ya. File B, fork in the road, ada new life. Oke, A, B, and C, A, B, C. So kalian pilih mana bisa jadi kalian tuh ada 2 file ya yang ketarik ke kalian, atau 3 file tiga-tiganya, atau 1 file saja. Oke, akan saya bacakan untuk time for nap file A ya. Time for nap. Mungkin ini adalah gambaran Virgo saat ini yang bisa dibilang kamu kalau bisa bisa lebih mengendapkan emosi kamu, menenangkan pikiran kamu, dan sejenak mungkin jangan melupakan untuk istirahat. Diendapkan semua permasalahan biar kamu lebih tenang, lebih enak ya. Karena mungkin kamu habis mengalami hal-hal atau masih mengalami atau menghadapi hal-hal yang lumayan rumit atau bisa dibilang complicated ya. Saat ini kamu lagi menghadapi situasi yang cukup complicated. Saya merasakan energi yang A ini untuk Virgo, tapi dia cukup tenang ya. Sebenarnya kamu cukup siap sih, cukup steady untuk apapun yang terjadi. Ya, di sini memang ada time for nap. Mungkin jangan lupa kamu juga istirahat gitu ya. Apa sih message-nya? Kita lihat kenapa takdir memilih kamu. Di sini ada going with the flow. Relate dengan dirimu ya. Ya, saat ini memang apa yang terjadi sama kamu mengalir aja, hadapi aja. Apa sih maksud universe ini, gitu, maksud semesta ini ke kamu. Dan di sini ada guidance. Don't worry, kamu itu selalu dibimbing atau ditemani oleh spirit guide kamu, dan kamu kayak apapun yang kamu lakukan kamu juga terbimbing, kamu tahu apa yang mesti kamu lakuin. Jadi I think yang A ini nggak begitu confused sih, walaupun dia menghadapi ujian yang cukup rumit dan juga lumayan berat, tetapi si Virgo yang A ini cukup kayak wise banget untuk bisa menghadapinya. Dia sangat tahu banget bahwa ini adalah hidupku yang memang harus mau nggak mau harus aku jalani. Makanya di sini dimuncul going with the flow. Semuanya kamu jalani dan semua kamu lakoni dengan baik, mengalir, dan mungkin ini adalah di sini kamu sudah mulai bertumbuh menjadi sesuatu hal yang sangat baik memang ya, sehingga apapun yang terjadi kamu prepare banget, jiwa kamu tuh benar-benar prepare banget. Di sini ada flowering, kamu tahu bahwa kamu punya big responsibility untuk hidup kamu dan setiap langkah kamu. Di sini flowering menandakan bahwa kamu tuh kayak seseorang yang memang ditakdirkan untuk bisa ngasih banyak hal di sekitaran kamu, ngasih banyak hal yang mungkin di keluarga kamu, mungkin kamu ada orang yang paling dibutuhkan di sini Virgo, orang yang benar-benar paling capable untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga kalian. Di sini energi kamu saya merasakan untuk yang A, walaupun mungkin energinya lelah, capek ya. Dia bekerja keras luar biasa, dia merasakan lelah sih. Kamu bener-bener tired banget, tetapi kamu kayak semangat kamu itu juga besar. So meski mungkin ujian kamu besar, tapi kayak nggak bisa menumbangkan semangat kamu itu. The next card di sini ada beyond illusion dan ada totality. Beyond illusion dan totality di sini memang lagi kayak beyond illusion dan totality. Kamu benar-benar memang saya bilang bahwa kamu punya big responsibility, besar tanggung jawab kamu terhadap hidup kamu dan setiap hal yang mungkin kamu terima. Dan di sini ada totality, kamu benar-benar kayak total banget. Kamu bukan orang yang main-main dengan hidup kamu. Kamu benar-benar orang yang serius.
orang yang tahu mesti apa yang mesti kamu lakukan, dan kamu tahu bahwa pada saat kamu menjalani hidup tuh ada banyak konsekuensi yang akan kamu terima jika misalnya kamu salah jalan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. So, untuk kartu tarot selanjutnya, di sini ada Nine of Swords ya, Nine of Swords, Eight of Swords. Ini adalah kondisi dimana sebenarnya kamu tuh sangat tertekan sekali, even kamu seolah-olah kelihatan baik-baik saja. Kamu kelihatan baik-baik saja, kelihatan kayak tegar, kelihatan kuat, walaupun dirimu sebenarnya juga mengalami tekanan cukup hebat yang mungkin hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Inilah kelebihan si Virgo Pile A ya. Dia kayak bisa menyimpan kesedihan itu dan tidak ditampakkan ke orang lain. Dia memiliki jiwa yang ibarat kata memiliki jiwa yang sangat besar ya, karena dia tahu banget menceritakan pun akan wasting time ya, karena orang tidak akan memahami hidup kamu, karena memang sejatinya yang memahami hidup kamu adalah kamu sendiri. Di sini kelihatan terkadang kamu juga takut, terkadang kamu juga sedih, terkadang kamu juga khawatir untuk tidak bisa melakoni hidup kamu ini. Tetapi berusaha lagi, kembali lagi, bahwa kamu yakinkan diri kamu bahwa Tuhan gak mungkin menciptakan kamu dengan kemampuan yang kecil. Dengan kapasitas ujian yang besar seperti ini, berarti kamu diciptakan dengan kemampuan yang besar pula. Disitulah terkadang mungkin hidup kamu seperti mungkin gambling ya. Kamu hanya mengandalkan keyakinan. Di sini ada The Emperor. Kamu tuh punya, bukan hanya mengandalkan keyakinan, memang kamu tuh capable, kamu tuh memang mampu, kamu tuh kamu tuh memiliki jiwa yang settle. Makanya di sini kenapa takdir memilih kamu, karena kamu layak sekali mendapatkan posisi ini, kamu layak sekali di tempat saat ini kamu ada. Meski mungkin kamu di lingkungan yang sebenarnya chaos, di lingkungan yang mungkin gak baik, kamu berangkat dari lingkungan yang berat, tetapi kamu berhasil to be something, kamu berhasil menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang kamu banyak disayangi oleh orang-orang terdekat kamu, banyak dicintai oleh orang-orang juga terkasih kamu. Kamu juga orang yang penyayang, kamu juga orang benar-benar bisa kayak ngasih kenyamanan pada semua orang. Ya kayak kamu tuh benar-benar itu tadi ya. Kamu tuh kayak sebuah wadah tempat yang cukup nyaman untuk banyak orang. Yang di situ memang kamu kayak ditakdirkan untuk bisa ngasih support system kepada semua orang. Even kamu harus di situ banyak sacrifice yang harus kamu lakukan, banyak pengorbanan yang mungkin harus kamu lakukan. The next card di sini ada Justice. Terkadang mungkin si Pile A ini merasa kayak keadilan pada dirinya kurang. Kadang merasa ada sisi-sisi di mana mungkin akan muncul pada saat dirimu down, pada saat mungkin kamu sedih, pada saat mungkin kamu lagi kayak ketakutan. Ada di sisi lain, kenapa aku yang mesti harus menjaga kestabilan ini? Kenapa aku yang mesti harus menjaga semuanya untuk tetap baik-baik saja? Kenapa harus aku yang selalu menjaga semuanya untuk menyelesaikan masalah itu harus kamu? Mungkin terkadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin terlintas pada Virgo Pile A, King of Wands, karena memang kamu yang mampu, Virgo Pile A. Di sini kamu yang mampu untuk bisa kayak menyelesaikan semuanya. Kamu punya kemampuan di sini, punya kemampuan untuk menyelesaikan banyak hal, dan mungkin juga kamu punya pekerjaan atau kehidupan yang memang tidak sama dengan mereka. Kamu punya jiwa leadership yang sangat besar. Jiwa tanggung jawab kamu itu sangat besar. Kamu tahu, seseorang yang hebat itu adalah seseorang yang memiliki atau mengetahui tanggung jawab dia. Inilah orang yang menurut saya adalah orang yang tahu attitude dia mengetahui, dia berattitude banget hidup di dunia ini. Dia berattitude banget sebagai hamba Tuhan. Jadi kayak dia tahu banget kapasitas manusia, bahwa memang hidup itu tidak bisa memikirkan diri sendiri. Kamu seperti layaknya bunga yang mungkin ngasih harum ke semua orang. Ya, jadi kamu tuh layaknya bunga, atau mungkin kamu layaknya cahaya atau layaknya matahari yang mungkin menyinari banyak orang. Memberikan banyak hal kepada semua orang, even orang itu mungkin tidak melakukan hal sama terhadap kamu. Oke, di sini ada Four of Cups. Sometimes mungkin kamu merasa kayak putus asa, sometimes kamu merasa capek, itu sangat wajar karena you are a human, not an angel.
Ya, kamu itu manusia, bukan malaikat yang mungkin nggak punya rasa takut, bukan malaikat yang kamu tidak punya rasa khawatir. Kamu manusia yang diciptakan oleh Tuhan sangat komplit dengan rasa takut, dengan kepandaian dan kepintaran, dan banyak hal sistem itu yang kayak komplit banget di manusia yang tidak ada di makhluk lainnya. Nah, mungkin ketakutan itu juga sebenarnya terkadang hanya kayak nangkring sebentar. Dan yang paling banyak adalah kekuatan keyakinan kamu untuk bisa hidup dan menyelesaikan hidup kamu, sehingga bagaimana hidup kamu tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bagi kehidupan kamu pastinya untuk kelanjutan di hidup kamu di masa depan. Saat ini yang terjadi adalah bagaimanakah kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Si Virgo Pile A mempunyai mimpi yang sangat besar. Mungkin dengan banyak berkorban dan banyak membantu banyak orang, itulah mimpi-mimpi itu akan mudah terwujud. Karena hidup kamu penuh berkah. Hidup kamu tidak egois, hidup kamu juga tidak selfish, ya. Kamu bukanlah orang yang selfish dan egois, tapi kamu orang yang selalu memikirkan tanggung jawab kamu. Karena kamu bukan orang yang pengecut. Kamu tidak pengecut dengan hidup ini. So, kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu adalah kesatria. Kamu orang yang hebat, orang yang memiliki jiwa yang lapang. Gak mungkin kamu gak bakal sukses. Kan di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups ini menandakan bahwa semua yang kamu inginkan, semua yang kamu mimpikan akan mudah terwujud dari semua proses yang kamu lalui tadi. Makanya going with the flow ini adalah benar. Semuanya akan terbimbing, ya, guidance di sini. Bahwa semua yang kamu inginkan itu kayak terbimbing sampai ke titiknya nanti. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Jika memang ada masalah di setiap langkah kamu, itu memang kamu harus hadapi. Karena itulah substansi yang bisa mendukung keinginanmu bisa terwujud di masa depan nanti. Untuk mimpimu bisa terwujud di masa depan nanti. Jadi nggak mungkin orang sukses itu nggak ada kerikil-kerikilnya, nggak ada badai-badainya, nggak mungkin. Orang yang sukses, orang yang besar, dibentuk karena ujian yang besar pula. Itulah kenapa takdir memilih kamu. Oke, pile B. Pile B, di sini ada fork in the road, ya, fork in the road. Ini mungkin lagi kayak Virgo yang B ini lagi bingung mau melangkah tuh gimana. Setiap mau ada rencana baik mungkin untuk hidupnya kayak ada halangan aja gitu, ya. Kayak mau gini, mau gitu, ada aja kendala, ada aja mungkin hal-hal yang menghalangi rencana-rencana dia gitu, ya. Kan di sini the fork in the road. Jadi kayak dia mengalami dilema sih. Apa sih yang mesti dilakuin gitu, ya? Apa yang mesti dilakuin saat ini gitu. Oke, akan saya shuffle dulu. Di sini ada Two of Cups, the Sun, the Moon. So di sini ada Seven of Swords, Three of Swords, Five of Cups, ya. Dan the bottom of the deck ada the Lovers. Dulu kamu merasa kayak mungkin di sini ada dilema tentang percintaan, ya, tentang kehidupan percintaan kamu, tentang kehidupan mas asmara kamu, Virgo. Dulu kalian tuh bener-bener baik-baik saja. Kamu dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, dengan kekasih kamu itu baik-baik saja. Semuanya enak, semuanya menyenangkan, dan kayak nggak mungkin gitu, ya. Nggak mungkin kalian tuh kayak terpisah, nggak mungkin kalian tuh saling menyakiti. At the end, ternyata dengan berjalannya waktu, ada hal-hal yang ternyata tiba-tiba kalian tidak sejalan di sini. Ada hal-hal yang tiba-tiba kalian tidak sejalan dalam mengarungi hidup berdua, ya. Ini bisa kayak kalian sudah berumah tangga atau belum, ya. Ini saya bacakan general. Jadi di perjalanan itu ternyata ada hal-hal yang tidak di luar kamu sangka. Orang yang paling kamu percaya, orang yang paling kamu cintai, ya, bisa dibilang orang yang paling berkata benar-benar belahan jiwa kamu, belahan hati kamu, ternyata orang ini menyakiti kamu. Orang ini mengkhianati kamu dan mengecewakan kamu luar biasa, dan benar-benar kamu mengalami di sini kayak trauma, kesedihan, ya. Kamu sakit hati. Three of Swords itu sakit hati di sini. Jadi di perjalanan kehidupan kalian yang ada pertengkaran pada saat kalian mungkin bersama, ternyata tidak sevisi misi. Ternyata kalian tuh berbeda jalan gitu, ya. Karena ternyata begitu
Padahal di awalnya semuanya benar-benar indah dan menyenangkan. Three of Swords dan ada Five of Cups. So apa ya, mungkin saat ini adalah dimana kamu tuh kayak bingung harus ngapain. Kamu sangat sedih sekali. Pile B ini kayak mengalami situasi dia masih belum bisa move on, dia masih sedih banget, masih merasa kayak trauma banget. Transformation, pesannya apa ya? Di sini memang sudah waktunya kamu bertransformasi, membuat hidup kamu lebih baik, membuat hidup kamu lebih baik. Jangan biarkan dirimu stuck di sini aja. Ya, jangan biarkan hidup kamu stuck di sini aja. Nah, di sini ada adventure. Sudah waktunya kamu membuka diri untuk kehidupan yang baru. Sudah waktunya kamu membuka diri untuk orang lain. Mungkin sudah saatnya kamu kayak melupakan atau mungkin merelakan hal-hal yang mungkin pernah kamu alami itu. Ya rasanya memang sakit pada saat orang yang paling kamu sayangi dan kamu juga begitu banyak berkorbanan untuk dia, ternyata dia melakukan hal yang kurang baik kepada kamu. Dan the next steps di sini ya, di future itu kamu akan bertemu dengan orang yang sangat menyayangi kamu. Ibarat kata orang yang terkoneksi dengan kamu banget dan orang memahami dirimu. Mungkin apa yang terjadi pada kamu saat ini, kenapa Tuhan melepaskan dia, menghilangkan dia di dalam kehidupan kamu, karena dia bukanlah orang yang baik untuk kamu. Ya, jadi Tuhan tuh maha tahu, semesta tuh sangat tahu apa sih yang kamu butuhkan. Karena apa? Kamu butuh hidup. Bukan hanya butuh cinta aja, butuh seseorang yang memahami dan mengerti kamu, yang memahami substansi diri kamu. Tidak hanya mungkin mencintai kamu saja, tetapi juga bisa kayak ngayomi, bisa ngebina kamu, bisa mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang sangat baik. Nah, di sini ya. Cinta bukanlah hanya kata cinta, tapi cinta itu ada bentuk tanggung jawab. Orang itu memiliki tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab karena dia harus membalas cinta kamu, tetapi punya tanggung jawab moral. Ya. Di sini ada The Chariot dan ada Knight of Cups. Jadi saat ini memang lagi kayak kamu lagi kayak berusaha untuk membuat hatimu tenang, membuat hatimu melupakan orang itu. Di sini ada The High Priestess, kamu harus banyak berdoa. Pada saat kamu terpuruk, banyak sekali kamu harus melakukan doa. Ya ibarat kata biar lebih tenang. Sedih, kamu pasrahkan sama Tuhan. Kamu ingat dia, kamu relakan. Kamu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Karena sejatinya saat ini apa yang kamu lakukan untuk hidup kamu adalah bertumbuh. Tidak stuck di sini aja. Kamu harus bekerja keras. Kamu punya kehidupan yang panjang. Tidak hanya memikirkan cinta atau keterpurukan kamu tentang cinta itu, tetapi sudah waktunya bagaimana kamu bertumbuh. Dan kamu harus bisa fair dengan kehidupan kamu, bahwa kamu harus bertanggung jawab. Jangan malas-malasan karena kamu sedih, karena kamu capek, terus akhirnya kamu malas melakukan banyak hal. Karena di sini kondisi finansial juga kamu lagi kayak nggak baik. Di sini ada kondisi finansial yang mungkin membutuhkan struggle yang luar biasa. Dan di sini ada Six of Coin. Jadi mungkin kamu harus kayak di sini banyak juga melakukan ibarat kata banyak sekali yang kamu butuhkan untuk pengeluaran uang, karena kamu tuh juga hidup tidak sendiri, mungkin kamu hidupi orang lain, sehingga kamu harus bisa merelakan banyak hal yang terjadi pada kamu. Anggap saja hal-hal yang sedih itu, yang orang-orang menyakiti kamu itu adalah kamu bersedekah ke mereka. Mereka menyakiti kamu, mereka mungkin mengkhianati kamu, anggap saja itu sedekah, mengeluarkan hal-hal yang buruk pada diri kamu, so kamu bisa ikhlas, kamu bisa rela dengan semua hal yang mungkin tidak baik terjadi pada kamu. Karena sejatinya hal-hal yang terjadi pada kamu itu Tuhan mau ngasih berkah di sini. Mau ngasih sesuatu yang sangat besar untuk kamu. Flowering. Jadi kamu mau ditumbuhkan menjadi sesuatu yang sangat indah, ditumbuhkan menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Maka namanya mau menanam bunga, pasti kita menggali dulu. Menggali tanah itu. Dikasih air, dikasih sinar matahari, dikasih pupuk. Pupuk biasanya kotoran kambing, nggak enak banget. Nah, itulah hidup kamu. Kamu mungkin kalau dikhianati orang kayak dikasih kotoran kambing. Itu pupuk untuk dirimu bertumbuh menjadi sosok bunga yang sangat indah, tumbuh subur dan mekar, yang ibarat kata bisa disukai banyak orang dan dibutuhkan banyak orang, disenangi banyak orang, dan memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu mau dijadikan seperti itu. Dijadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat indah juga, baik juga bermanfaat bagi hidup kamu juga banyak orang.
So, pile B, tidak perlu sedih. Ya, sudah waktunya kamu bekerja keras saat ini, memikirkan masa depan kamu dan memplanning, merencanakan hal-hal yang baik untuk hidupkan kamu. Hal-hal yang di masa lalu membuat kamu sedih, kita bukan melupakan, tetapi mempelajari, dan mungkin itu adalah sebuah substansi pendukung untuk kesuksesan kamu di masa depan. Itulah takdir kenapa memilih kamu, karena you're really priceless. Oke, pile C. Oke, ya, untuk pile C di sini ada new life. So, new life mungkin maksudnya Cancer pile C. Gimana ya? Sudah waktunya kamu mungkin membuka lembaran baru. Sudah waktunya dirimu bangun, ya. Sudah waktunya dirimu mungkin open your mind, open your heart, open your eyes, open your step. Ya, bisa dibilang gitu ya, buka langkah kamu. Jadi jangan menutup langkah kamu, maksud saya gitu ya. Kalau salah tolong dimaklumi ya. Bahasa Inggrisnya belepotan. Di sini ada new life, Virgo pile C. Lebih ke kayak ya itu tadi sih. Di sini kelihatan kamu ada seseorang gambar bangun dari tidur. Kamu harus benar-benar wake up sekarang. Wake up, come on, wake up and wake up ya. Untuk si Virgo ya, kamu harus bangun. Dan bisa dibilang sudah saatnya kamu kayak membuka lembaran baru. Sudah saatnya kamu tuh semangat. Masa depan kamu masih panjang banget, hidup kamu masih panjang banget. Yang kamu butuhkan sekarang adalah bisa hidup. Ya, kalau kamu terus begini, kamu nggak akan bisa hidup. Di sini ada Eight of Cups, King of Wands, King of Cups, Four of Wands, the High Priestess, Four of Swords. The bottom of the deck ada Ace of Cups. Ace of Cup di sini ya. Di sini sudah waktunya memang kamu kayak new relationships. Jadi memang sudah saatnya kamu menikmati hidup kamu. Sudah saatnya kamu juga berani meninggalkan masa lalu yang sepertinya kamu enggan banget meninggalkan masa lalu itu. Kelihatan di sini ada Eight of Cup ya. Kayak masih kayak nempel banget. Kayak masih energi kamu itu nempel dari masa ke masa lalu. Jadi kayak kamu nggak bisa move on, padahal sudah waktunya kamu move on. King of Wands ya, natural leader di sini ya, ada King of Cups. King of Wands adalah sudah waktunya kamu mengelit hidup kamu. Tentukan apa yang mesti kamu lakukan, tentukan apa yang mesti kamu tuju. Mana sih tujuan hidup kamu? King of Cups, apapun yang terjadi, kamu harus kayak bisa kayak mempunyai kedewasaan di dalam berpikir, emotional maturity. Ya, di sini ada emotional maturity, kematangan berpikir. Jadi, lihatlah jauh ke depan, lihatlah sekitar kamu. Kamu tuh lagi kayak stuck banget di tempat yang sama dan kayak nggak berkembang. Let's say kayak apa ya? Kamu kayak hamil anggur gitu ya, bayi yang nggak bisa berkembang, akhirnya mau nggak mau digugurin. Jangan sampai seperti itu. Kamu bukanlah itu ya, bukan bayi anggur atau dirimu bukan mayat hidup, bukan. Kamu manusia, kamu punya sesuatu hal, kamu punya visi, kamu punya misi di dalam hidup kamu punya tujuan hidup. Nah, di sini ada Four of Wands. Kamu tahu di masa depan nanti kalau kamu bisa melewati ini, kamu bisa membuka gerbang ini, kamu bisa membuka kunci hidup kamu, di masa depan nanti kamu akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Kamu memiliki kesatuan yang hebat di dalam kehidupan kamu, bahkan mungkin pekerjaan dan kepuasan batin yang luar biasa juga. Kamu nggak menyesal. Jangan biarkan kamu menyesal di masa tua. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan kamu menyesali semua hal yang sebenarnya kamu tidak bisa kembali ke situ. So, sebelum semuanya menyesal, kamu sekarang harus bangkit, bangun. Bangun dari rasa malas kamu, bangun dari rasa capek kamu. Do something for your future ya. Jadi kamu harus melakukan sesuatu hal untuk masa depan kamu. Dan di sini ada the High Priestess. Perlu keyakinan tinggi untuk dirimu do something itu tadi. Knowledge sharing. Jadi mungkin kamu harus kayak nyari pengetahuan, nyari mungkin bahan-bahan untuk berpikir, mungkin
melihat. Jadi kalau mencari itu tidak harus kamu mencari orang juga, kamu lihat sekeliling kamu mana orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa kayak tough dalam hidupnya, gimana perjalanannya, bisa kamu pelajari dari situ. Four of Swords ya, mental overload. Di sini memang lagi kayak dirimu lagi itu tadi ya, kayak nggak bisa mikir. Let's say handphone kamu itu perlu di reset data pabrik kayak gitu ya, dihapus dari semua hal yang mungkin bikin kamu kayak lemot gitu ya, nggak bisa mikir, kadang kamu stres, terkadang kamu tertekan. Di sini ada Ace of Cups, Queen of Cups ya, jadi memang kamu butuh petunjuk banget di sini. Nah, petunjuknya dari apa? Kalau ada Queen of Cups, yaitu dari intuisi kamu. Kamu tahu kok sebenarnya apa yang mesti kamu lakukan, Virgo Pisces. Kamu tahu yang mesti kamu lakukan di sini ya. Jadi jangan, kamu tuh orangnya sebenarnya bisa kayak pede banget. Cuman di sini saya merasakan yang Pisces kayak capek gitu ya, merasakan kayak lelah banget. Yang itu tadi memang dia, kamu lagi overload, perlu di reset data pabrik. Dengan Four of Swords di sini kamu mengheningkan cipta. Kamu meditasi mungkin, melepaskan semua hal, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan nafas kamu. Kamu butuh relax dengan berzikir. Kalau mungkin Muslim, mungkin pegang rosario. Kalau mungkin agama Kristen ya, itu kan bahasa agama Kristen untuk berzikir ya, rosario, pakai rosario ya juga ya. Mungkin si yang Buddha, Hindu baca mantra. So existence, so kamu harus bisa kayak ada. Kenapa sih kamu diadakan oleh Tuhan di sini? Kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu bisa sebenarnya to be something. Kamu bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa di sini jika kamu mau melepaskan semua beban itu. Kenapa harus dilepaskan? Agar kamu bisa melangkah dengan ringan. Semua hal yang mungkin terjadi membuat kamu sedih, membuat kamu terpuruk, membuat kamu tidak tahu arah kamu. Wajar dan manusia, because kamu human, not an angel, saya selalu bilang ya. Kamu manusia yang punya hati, punya rasa, punya kesedihan. Kamu bisa merasakan itu semua. Tetapi manusia bisa sangat luar biasa karena dia punya kelebihan juga luar biasa daripada makhluk lain. Pada saat dia bisa menyatu dengan alam, menyatu dengan semesta, menyatu dengan Tuhan, dan bisa menyatu dengan dirinya, itu mengenal jadi diri dia. Existence, di sini ada sukses. Kamu tahu, kamu tuh ditakdirkan untuk sukses, ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang hebat, ditakdirkan menjadi orang-orang ibarat kata memiliki banyak hal ya, memiliki ketangguhan, resilience di sini ya. Jadi apa ya? Kamu tuh kayak punya sesuatu yang lebih, more than settle, but resilience di sini ada pushing through. Jadi kamu harus kayak mendorong kuat-kuat diri kamu untuk dirimu bisa kayak lebih. Biasanya pada saat kamu terjatuhnya parah, terperosoknya parah dan dalam sekali, itu suksesnya juga kamu sangat tinggi sekali. Melambung sangat, biar kamu bisa melambung sangat tinggi. Karena kamu habis terjatuh sangat dalam. Itu udah hukum alam ya. Nah, saat ini yang bisa mungkin kamu hilangkan adalah burnout. Di sini ada burnout, terus taken for granted. Jadi sudah saatnya kamu tuh kayak, kamu harus berlanjut. Ya, hidup tuh berlanjut. Di sini ada silence, diam, terima, mengheningkan cipta, dan berdoa sama Tuhan, merasakan, mengakui bahwa semua hal yang terjadi ini mungkin tidak jauh dari keluputan dan dosa-dosaku, kesalahanku, karena aku terlalu lalai terhadap hidupku. Aku kurang bertanggung jawab terhadap hidupku, Tuhan. Sebagai hambamu, mungkin aku kurang ibadahnya. Sebagai mungkin ini aku kurang rajin berdoa, kurang rajin bekerja, aku kurang gigih, mentalku kurang kuat. Sesuatu hal yang terjadi pada si Virgo Pisces ini karena untuk membangun mental kamu. Your mindset is describe your destiny. Selalu saya bilang, your mindset describe your destiny. Your mindset describe your future. Karena cara berpikir kamu bisa menggambarkan masa depan kamu. So, let's say kamu sekarang malas, kamu capek, kamu menyerah, kamu putus asa. So, your destiny bagaimana dong? Aku nggak bisa bilang. Tetapi kalau di sini kamu tangguh, kamu tough, mental kamu kuat, kamu jatuh, kamu berdiri lagi, kamu nggak menyerah, kamu bangun, dan bangun. You wake up, and wake up. Berusaha untuk wake up dari semua hal yang mungkin mengungkung kamu, yang sebenarnya itu ada energi negatif yang harus kamu hilangkan dan kamu lawan.
buat bersih-bersih, buat berkebun, buat mungkin mencuci, ya, buat ngepel rumah kalau capek, buat mungkin cuci spray, ya, biar kamu itu di situ. Kenapa saya pada saat saya terkadang saya juga pernah mengalami, sering ya, manusia sering rasa malas, capek, kayak pingin nggak mikir gitu ya. Let's say hidup itu zero aja deh, udah dah, biarin dah, pingin gitu kan. Tetapi kan life must go on, ya, hidup terus berlanjut, kita butuh uang, kita butuh energi untuk hidup, untuk makan, ya, tidak bisa kita tidak berpikir, kembali lagi seperti itu. Jadi kita harus melawan itu. So sahabat Virgo, Pisces, you know, your new life is beginning, slowing down but steady. Di sini ada slowing down. Oke, kamu sekarang bangkit dan semuanya kamu tahu akan berubah. Kamu akan berubah dan pelan-pelan semuanya akan berubah. Di sini ada slowing dan ada politics. So sekarang kamu harus bisa kayak berkompromi dengan hati kamu, berkompromi dengan jiwa kamu, dan berkompromi dengan semangat kamu. So kenapa takdir memilih kamu? Sudah waktunya kamu bertransisi, berpindah. Sudah waktunya moving ahead ya, untuk menghealing semuanya dan mengembalikan semuanya. Kamu bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan sudah waktunya memecahkan masalah, dan sudah waktunya bisa kayak meraih bintang, meraih mimpi kamu. So kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu sangat mampu untuk ini. Dan kamu tahu, saya merasakan yang si ini bisa sangat orang yang cerdas, orang yang pintar sebenarnya. Cuman terkadang logikanya terlalu tinggi ya. Di sini kamu bisa sangat sukses sebenarnya. So kamu harus bisa melawan sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu logikakan. Kalau tidak bisa dilogikan itu tadi, slowing down, diterima memang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Pisces. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.